Selamat datang di channel Cerita Pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel Cerita Pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah nyata yang berjudul Kejadian Mistis Pemandi Jenazah. Untuk teman-teman yang mau membacanya, sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Sejak pandemi corona bermula tahun 2020 lalu, lapangan pekerjaan kian sulit didapatkan. Begitupun dengan Dayeng Ranu, lelaki paruh baya yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi ini setiap hari nongkrong di pasar atau kelurahan demi cuma untuk jadi pesuruh orang yang membutuhkan jasanya. Satu ketika, pihak kecamatan membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi pemandi jenazah. Dayeng Ranu dan beberapa warga lainnya terpilih masuk dan menjalani pelatihan. Beberapa waktu kemudian, setelah menjalani pelatihan dan merasa siap, akhirnya Dayeng Ranu memiliki pekerjaan sebagai pemandi jenazah dan siap dipanggil kapanpun. Kamis sore, Dayeng Ranu saat itu berada di rumah Bapak Sumardi, 57 tahun. Dayeng Ranu datang untuk memandikan jenazah Ibu Maya, 56 tahun, istri Pak Sumardi yang meninggal siang harinya karena sakit keras yang dia derita beberapa tahun lalu. Sebelum memandikan, Dayeng Ranu memandang jasad si mayat dari ujung kepala dan kaki dengan disaksikan beberapa warga yang menemani Dayeng Ranu di situ. Dayeng Ranu memberi isyarat kepada warga yang menemaninya agar segera bersiap memandikan sang jenazah. Saat kemudian, lelaki tua itu lantas mengambil gayung dan bersiap untuk menyiram jasad Ibu Maya. Namun, apa yang terjadi berikutnya sungguh di luar perkiraan mereka semua. Saat Dayeng Ranu menunduk untuk mengambil gayung, saat itu pula jasad Ibu Maya tiba-tiba saja langsung terbangun, duduk, dan wajahnya tepat saling berhadapan dengan Dayeng Ranu. Warga yang berada dalam ruangan itu langsung lari berhamburan, kaget, panik tentu saja. Dayeng Ranu dengan wajah pucat pasti tak bisa bicara apa-apa selain dia mematung dengan mulut menganga. Sang suami datang lalu berbicara pelan kepada jasad si istri. Pak Sumardi berkata kalau dia sudah ikhlas atas kepergian istrinya dan berharap sang istri kelak bahagia juga di alam sana. Setelah itu jasad Ibu Maya langsung kembali terbaring dan akhirnya ritual memandikan jasadnya berhasil dan dikuburkan pada malam hari itu juga. Dalam satu kesempatan, Dayeng Ranu bertemu teman lamanya di sebuah puskesmas. Namanya Dayeng Hafid, 73 tahun, yang ternyata dia seorang pemandi jenazah juga di sebuah rumah sakit. Dalam obrolan singkat itu,
Daeng Hafid menawarkan Daeng Ranu agar bisa membantunya jika ada kesempatan nanti bila berkenan. Tepat seminggu kemudian, Daeng Ranu akhirnya datang ke rumah sakit tempat kerja Daeng Hafid itu. Suasana ketika itu sangat ramai dan sibuk. Banyak orang lalu lalang mendorong kursi roda. Setelah diperhatikan, ternyata mereka para korban kecelakaan massal. Ada yang luka parah, tapi sedikit juga yang sudah meninggal. Ketika Daeng Ranu berada di teras rumah sakit, ada seorang perawat yang mengenalinya dan langsung minta tolong kepada Daeng Ranu untuk ikut memandikan jenazah korban kecelakaan itu sebelum dipulangkan ke keluarganya. Nah, saat lelaki tua itu tengah menuju kamar mayat, tepat di sebuah sudut ruangan yang agak temaram cahaya, tiba-tiba dua orang remaja berbaju kaos oblong dan celana jin bolong lututnya langsung menghadang dan menghampiri Daeng Ranu. Karena kemunculan dua anak remaja yang tak terduga itu, Daeng Ranu nyaris saja berteriak saking terkejutnya. Begitu berhadapan, wajah kedua anak remaja itu lusuh dan pucat, seolah tanpa ada gairah hidup. Dua anak ABG itu cuma berpesan singkat kepada Daeng Ranu kalau dalam kamar mayat itu ada anggota keluarganya yang tewas dalam kecelakaan dan minta tolong agar diurus baik sebagaimana layaknya sebuah jenazah sebelum diantar pulang ke keluarganya. Daeng Ranu cuma terdiam lalu mengangguk dan menyanggupi keinginan dua anak remaja tadi. Terdengar raungan sirine yang masuk halaman membawa korban berikutnya, yang membuat Daeng Ranu memalingkan wajah. Namun sesaat kemudian, saat dia hendak pamit kepada dua anak remaja tadi, tiba-tiba dua orang itu sudah hilang dan tidak ada lagi di depannya berdiri. Kejadian berikutnya sungguh membuat jantung Daeng Ranu nyaris copot saat dia berada dalam kamar mayat itu. Dari semua kantong mayat yang dia buka, terdapat 3 jenazah yang Daeng Ranu sangat kenal. Kantong mayat yang paling ujung ternyata berisi jenazah Daeng Hafid. Lalu 2 kantong mayat berikutnya berisi jenazah 2 anak remaja yang sesaat lalu dia temui di koridor rumah sakit tadi. Ternyata Daeng Hafid tewas dalam kecelakaan bersama dengan 2 orang anaknya sore itu. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.